Pada bulan Agustus 1945, Indonesia masih menjadi negara jajahan Jepang dan masih berlangsung Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang diserang oleh Amerika Serikat menggunakan bom atom. Peristiwa pengeboman inilah yang berdampak kepada turunnya semangat semua tentara Jepang yang ada di seluruh dunia. Keesokan harinya, BPU PKI mengubah namanya menjadi PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dari Amerika Serikat dijatuhkan di Nagasaki, Jepang. Hasilnya, Jepang akhirnya menyerah kepada Amerika dan sekutu. Momen ini dimanfaatkan dengan baik untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebagai pimpinan PPKI, Soekarno dan Hatta bersama dengan Rajiman Widyodiningrat, mantan ketua BPU PKI, terbang ke Dalat, Saigon, Vietnam, di tanggal 12 Agustus 1945. Mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang untuk Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, mereka membahas mengenai kekuatan Jepang yang semakin melemah dan Indonesia yang ingin merdeka. Namun konteksnya pada saat itu, Jepang memberikan Indonesia kemerdekaan sebagai sebuah hadiah. Sementara itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, di Indonesia, Sultan Syahrir melalui radio mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Di saat itulah rakyat Indonesia bersiap untuk memproklamasikan kemerdekaan dan menolak bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang. Kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu juga tersebar luas ke berbagai penjuru daerah di Indonesia melalui siaran radio dan juga didengar oleh tokoh-tokoh muda. Kemudian para golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur bersama Muhammad Hatta. Rapat dilakukan untuk merumuskan keputusan sekaligus menjadi dasar dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa perbedaan pendapat yang mendorong golongan muda untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota supaya terhindar dari pengaruh Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan di daerah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat oleh para pemuda. Kejadian inilah yang sekarang kita ketahui sebagai peristiwa Rengas Dengklok, tempat di mana kedua tokoh proklamator ini diasingkan. Mereka diasingkan ke sana karena meminta golongan muda ini untuk bersabar dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, akhirnya datanglah Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk berunding dengan para pemuda. Ahmad Subarjo meminta Soekarno dan Hatta dilepaskan dengan jaminan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rombongan dari Rengas Dengklok akhirnya kembali ke Jakarta tengah malam. Kemudian Soekarno dan Hatta mengunjungi Mayor Jenderal Nishimura di rumah Laksamana Muda Maeda atas usul Ahmad Subarjo untuk menanyakan sikapnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun sayangnya pertemuan itu tidak membuahkan kesepakatan. Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan tidak diperbolehkan untuk mengubah kondisi politik di Indonesia sampai dengan kedatangan sekutu. Meskipun begitu, Soekarno dan Hatta tetap melanjutkan untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Naskah proklamasi pun dibuat. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyumbangkan hasil pemikiran naskah yang diketik oleh Sri Meli. Pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, naskah itu telah selesai dan sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya semakin dekat juga dengan detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 di rumah Soekarno yang sudah dipenuhi oleh banyak orang untuk menyaksikan. Sebelumnya, pembacaan naskah proklamasi ini diadakan di lapangan Monas yang dulunya bernama lapangan Ikada. Tetapi Soekarno merasa tempat itu terlalu luas dan ramai. Bendera merah putih dikibarkan oleh Suhud
yang dibantu Latif Hendranina. Bendera itu dijahit oleh Fatmawati, yaitu istri Bung Karno. Ketika mulai dikibarkan, semua orang yang ada di sana menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kantor berita Domei menyebarluaskan berita baik ini ke seluruh penjuru negeri melalui siaran radio. Tanpa jasa orang-orang yang menyebarkan berita ini, maka proklamasi hanya akan diketahui oleh sejumlah orang yang ada di Jakarta saja. Penyebaran berita ini juga tidak berjalan dengan mulus. Setelah didengar oleh pihak Jepang, akhirnya proses penyebaran berita ini akhirnya dihentikan. Tanggal 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domei diputus dan kantor disegel, sehingga tidak ada orang yang bisa masuk. Tetapi perjuangan tidak berakhir di situ saja. Para pemuda lalu membuat alat pemancar yang baru, hasil dari mengambil alat-alat pemancar di kantor Domei. Alat pemancar yang baru dibawa ke Menteng, dan penyebaran luasan berita pun dilanjutkan. Bukan hanya lewat radio saja, kabar ini juga dilayangkan melalui pers dan surat selebaran. Selain kisah detik-detik menuju kemerdekaan Republik Indonesia, masih ada banyak sekali cerita sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah yang terjadi sebelum itu. Nah, kebayang bukan bagaimana susah dan panjangnya perjuangan bangsa kita untuk mewujudkan kemerdekaan? Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah pastinya bangga dan menjunjung tinggi persatuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dirgahayu Indonesia kita yang ke-76, perjuangan masih panjang. Mari kita bersatu untuk terus menjaga tanah air kita tercinta.